Hanya jelang Lebaran ataupun selama Ramadan ini identik dengan THR. Tapi ternyata para pengusaha juga identik dengan berikan ataupun diminta THR oleh para oknum ormas. Nah, bagaimana sih Pak Apindo menyikapi aksi ormas yang ternyata kerap kali meminta THR ke sejumlah perusahaan? Sebenarnya aksi premanisme ini bukan hanya THR ya, tapi di lain hal juga terjadi dan kita sudah mengeluhkan hal tersebut. Kita sudah sampaikan ke Pak Rosan, Menteri BKPM, karena ini jelas-jelas mengganggu iklim investasi. Dan saat ini sudah sangat eskalatif ya. Bahkan ada satu perusahaan di Bekasi yang menerima 20 permintaan THR ya. Jadi kita melihat bahwa aksi premanisme ini sudah eskalatif, sistematik dan sangat mengganggu ya. Dan kita sudah meminta kepada pemerintah, begitu juga aparat keamanan untuk melakukan penegakan hukum ya. Jadi bukan aksi ketertiban lagi, tapi sudah penegakan hukum. Kalau tidak dicegah, ini akan terus eskalatif dan akan sangat mengganggu iklim investasi yang mana saat ini kita sedang berjuang ya agar investasi bisa kembali ke negara kita dan menggerakkan roda ekonomi. Pak Bob, aksi yang sudah terjadi sistematik ataupun eskalatif dari para pelaku oknum ormas ini sebetulnya sudah terjadi sejak lama atau baru dalam beberapa tahun terakhir? Sebenarnya kan aksi premanisme lama ya, dan tidak hanya perusahaan, masyarakat juga, misalnya di perumahan-perumahan ya, kalau mereka memasukkan barang itu kan sering dimintain uang rokok dan lain sebagainya ya. Nah itu sudah lama kita hadapi. Cuma makin lama ini makin eskalatif dan jumlahnya semakin banyak ya, semakin besar. Kemudian juga kalau dulu mereka mensasar pabrik-pabrik, kemudian juga private sector ya terutama dan masyarakat. Sekarang mereka sudah mulai expand ke kantor-kantor pemerintahan ya. Seperti yang kita lihat di media sosial, mereka sudah mulai minta ke Dinas Kesehatan Bekasi sebagai contoh. Ini kan sudah kemana-mana ya, sudah kantor pemerintahan pun menjadi sasaran itu. Ya. Ya. Artinya ini sudah tidak bersifat tekanan lagi ya Pak, bukan bersifat sukarela maksud kami, tapi lebih ke tekanan. Dan ya sangat eskalatif itu loh ya. Tapi yang kita juga patut prihatin itu tidak hanya dilakukan organisasi kemasyarakatan atau LSM, tapi juga ada juga beberapa aparat yang menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan ya. Jadi ini memang perlu ditangani secara serius ya oleh pemerintah. Oke, jadi tidak hanya oknum ormas, tapi juga ternyata ada oknum penegak hukum ya Pak yang mengambil celah ini. Tapi khusus terkait aparat di daerah, bukan penegak hukum ya, aparat daerah. Oke, baik Pak. Tapi khusus terkait dengan THR yang diminta kepada para pengusaha begitu apalagi jelang Lebaran ini Pak, sebetulnya modus yang kerap kali dilakukan para oknum ormas ini seperti apa sih? Biasanya mereka datang kirim surat ya. Ya seperti penegak hukum lah. Mereka datang memberi peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, mengancam dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian juga ada di beberapa tempat melakukan aksi pemblokiran, pengerusakan dan sebagainya. Ya jadi sudah sangat meresahkan ya dunia usaha, dan saya rasa juga meresahkan masyarakat ya secara luas. Tapi awalnya ketika mengirimkan surat, mereka bertujuan untuk apa Pak? Berdalih untuk meminta THR ini dalam rangka apa? Ya mereka merasa lingkungan setempat ya, dan wajarlah mereka mendapatkan bantuan dan lain sebagainya ya. Merasa memiliki atau merasa menjadi penduduk asli di daerah tersebut ya, dan memang sudah kewajiban perusahaan sebagai program CSA dan macam-macam lah ya. Jadi dalihnya macam-macam lah ya. Tapi yang kita
tidak bisa terima adalah sudah diikuti dengan tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan bagi dunia usaha seperti pemblokiran, pengerusakan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini bukan suatu yang berhubungan dengan ketertiban, tapi sudah menyangkut masalah pelanggaran hukum. Jadi tindakannya pun harus tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat. Untuk besaran THR yang diberikan, Pak, apakah memang ini bersifat sukarela karena program CSR dari perusahaan atau para oknum ormas ini justru meminta besaran tertentu? Sukarela tapi mereka menentukan angka-angka tertentu ya. Kalau boleh digambarkan Pak, kisarannya ini range-nya berapa besar sih Pak? Macam-macam ya, tergantung perusahaannya ya. Ada yang perusahaan kecil, ini kan menimpa semua jenis usaha, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu loh. Ya. Dan pelakunya juga organisasi kemasyarakatan atau LSM yang mulai dari yang level Karang Taruna sampai yang level organisasi kemasyarakatan yang besar ya. Jadi hampir semuanya juga melakukan hal yang sama. Gitu. Tadi Anda katakan yang membuat pengusaha resah jika sudah melakukan hal-hal yang merugikan operasional perusahaan. Nah ini mereka lakukan seperti itu karena memang dari perusahaan menolak atau ternyata sudah membayar tapi tidak sesuai besaran yang mereka inginkan atau seperti apa Pak Bob? Aksi premanisme ini macam-macam ya. Yang pertama yang sifatnya sporadik ya. Yang case-case tertentu mereka melakukan aksi pemaksaan ya. Tapi ada juga yang premanisme tuh yang sudah sistematik ya, yang mereka sudah minta uang bulanan lah istilahnya. Ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi setelah uang bulanan mereka pun masih terus memaksa untuk ada event-event tertentu ya, untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Nah yang paling parah itu kalau mereka sudah bekerja sama dengan aparatur ya, kemudian juga melakukan upaya-upaya pemaksaan yang sifatnya sistematis yang didukung oleh aparatur. Ini menurut saya sudah tingkatan yang paling berbahaya ya.